Mu itu adalah aku, Tuhanku dan Allahku. Theos, ho theos. Di sini kalimatnya adalah Allah. Okay? Kurios dan theos. Pastor cuma mau kamu nanti kalau kamu mau dalam grup Xnickel boleh send ini slide supaya kamu ingat. Cuma ini 3 perkataan. Tadi pateia itu adalah Bapa, Father. Dalam bahasa Yunani, Bapa itu adalah pateia. Kalau God, atau biasanya bahasa Indonesia Allah, God, Theos. Kalau Kyrios atau Kurios, biasanya dalam bahasa Indonesia Tuhan. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Saya harap kamu tidak keliru. Sekarang kembali itu slide. Coba kamu tengok slide yang tadi sebelum ini. Saya mau kamu lihat itu dulu. Yang tadi, ya. Yang ini. Satu Bapa, yakni Tuhan, dalam ayat 41. Bukan ini. Sorry. Tadi. Ya. Yang kedua terakhir, ya. Lihat, ada satu lagi. Ini, ya. Kami ada satu Bapa, Tuhan. Dalam bahasa Yunani, actually quite simple kalau kamu tahu. Saya sudah tulis di sana kan. Kalau patera itu Bapa atau patea. Hina itu satu. Kami ada satu Bapa, yaitu Tuhan. Ton theon atau ho theos. Oke, sekarang saya beri sedikit masa untuk kamu bertanya. Yang penting sekurang-kurangnya bahasa Melayu kamu faham lah. Orang Yahudi mengatakan kami ada satu Bapa, yaitu Tuhan, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia Allah. Tuhan atau Allah itu dari perkataan Yunani ton theon. Alright, coba kamu bertanya kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana? Ada pertanyaan kamu? Adakah yang mau belajar bahasa Yunani? Itulah tadi saya cerita dengan kamu tentang pengalaman guru saya. Dari tingkatan 1, remaja. Inilah masa yang terbaik untuk menguasai satu bahasa. Saya rasa waktu saya 28 tahun sudah saya agak berumur. Jadi tidak dapat menguasai itu bahasa kalau baru 3 tahun dan sudah pun 28 tahun. Tapi masih boleh. Sebenarnya ada orang sampai 50 pun boleh. Itu bergantung kesungguhan lah itu. Coba Pastor mau tanya, adakah pertanyaan kamu? Tadi Eli bilang belum ada. Oh, oke ya, boleh ya, kamu oke. Saya mau teruskan. Jadi tidak perlu sudah slide lah, tapi nanti saya harap kamu boleh bertanya. Oke. Jadi kembali kepada boleh kasih padam lah yang slide sekarang, sebab saya mau terus lihat ayat 42. Oke. Ayat 42. Kamu lihat Alkitab kamu. Ini kata Yesus. Jikalau Allah adalah Bapamu. Jadi perkataan Allah di sini semua adalah theos. Perkataan Yunani dia theos. Jadi oke, Pastor mau sekarang tanya kamu. Siapa yang ada dengar khotbah Pastor Ahad? Tengok kamu ada ikut, kamu setia ikut kebaktian atau tidak. Coba kamu respon sedikit. Yang remaja, saya mau tanya, siapa yang ada dengar khotbah saya? 3 hari yang lalu. Saya mau tahu sama ada kamu ada dengar dengan baik-baik atau tidak. Jadi bagaimana? Kamu coba jawab. Christiansen kamu ada? Minta maaf Christiansen, pasti tanya kamu. Kamu ada dalam kebaktian, kamu ada? Oh, ada, oke. Bagaimana, saya mau tanya, macam Clay, saya ada nampak, ya.
Kali kamu singa bahkan. Jadi ada siapa yang saya belum... Ezra. Ezra kamu ada? Ada dalam kebaktian Ahad? Ada juga. Macam tidak ada orang respon. Kamu takut sudah nanti pastor tanya kamu. Ya, oke. Ya, oke. Jadi bagi kamu yang ada sepanjang khotbah yang kamu ingat kayak itu, pasti ada gunakan perkataan Allah kayak itu dalam khotbah, sepanjang khotbah. Sebenarnya tidak. Sebab itulah dalam bagian firman Tuhan ini, ayat 42. Jadi, jikalau Tuhan adalah Bapakmu. Jadi, kalau kita terjemah Ho Theos, jikalau Tuhan adalah Bapakmu, itu pun tepat. Okay? Saya harap kamu faham itu. Kadang-kadang ini adalah isu penterjemahan. Kalau kita sudah terbiasa Allah lah. So, malam ini pun saya banyak pakai Allah. Tapi Ahad yang lalu, saya berusaha untuk tidak guna kalimat itu. Dan masih boleh. Tidak lari dari kebenaran firman Tuhan. Okay? Jadi itu yang maksud pastor. Oke, ayat 42. Jikalau Tuhan adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Tuhan. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Sekarang Yesus berkata seperti ini. Sebab Yesus adalah anak Bapa, anak Tuhan atau anak Allah. Okay? Kalau orang Yahudi juga memiliki Allah yang sama atau Bapa yang sama, pasti mereka akan mengasihi Yesus, kan? So, Yesus itu dari Allah Bapa. Yesus adalah anak tunggal Tuhan. Tidak mungkin mereka membenci Yesus. Ini yang poin yang Yesus coba sampaikan kepada orang Yahudi. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Wah, ini menarik, ini perkataan aku keluar dan datang. Ini merujuk kepada Yohanes 1, firman itu menjadi manusia. Firman itu. Tuhan Yesus itu datang dari Allah Bapa, Dia menjadi manusia. Inilah dikatakan aku keluar dan datang dari Allah. Ini perkataan Yesus. Dan Tuhan datang ke dalam dunia bukan atas kehendak Dia sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Ini merujuk kepada Bapa, kepada Allah. Okay? Jadi saya harap kamu mengerti. Ya, tengok ayat 43. Yesus dalam peranggan firman Tuhan ini 3 kali Yesus menuduh orang Yahudi. Kenapa kamu tidak mengerti bahasaku? 43. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kamu tidak dapat menangkap firmanku. Oke, pastor mau jelaskan kalimat ini, menangkap firman. Oke, saya beri contoh. Itulah tadi saya tanyakan, kamu ada dengar khotbah pastor? Bukan karena saya pikir suara saya menarik atau saya hebat. Jangan kamu salah faham maksud pastor. Tapi khotbah itu yang betul diurapi Tuhan itu, tujuan dia adalah menyampaikan kebenaran atau firman yang daripada Tuhan. Okay. Khotbah hari Minggu khususnya. Melalui khotbah adalah satu-satu kaedah. Lebih baik daripada kelas tunas remaja. Memang pastor sedang mengajar firman Tuhan. Pengajaran itu teaching ada tempatnya. Tapi khotbah itu adalah kaedah utama. Firman itu datang kepada umat manusia. Dan adalah begitu penting kita menangkap firman itu. Itulah pastor tanya kamu. Kamu mengertikah? Mengertikah khotbah pastor? Tidak semestinya kamu masih muda. Tidak semestinya 100%.
Tapi adalah begitu penting sekali bahwa bila kita belajar firman itu, kita dapat menangkap. Itu perkataan menangkap tuh menarik kan. Kalau macam bola itu dibaling itu. Kalau kamu termiss, bola itu melewati kamu, tidak. Kamu tangkap tuh bola. Maksudnya macam firman Tuhan itu sia-sia kalau kita tidak menangkapnya. Betul-betul kita mengerti. Kita ambil dalam hati. Kadang-kadang itu doa dimeteraikan dalam hati oleh Roh Kudus. Meterai itu seal kan, macam kena chop dalam hati, tertanam dalam hati. Itu penting tuh, sikap kita mendengar khotbah itu sangat penting supaya kita menangkap firman Tuhan itu. Oke, pastor mau tanya, boleh kamu paham apa yang pastor ini pengajaran Yesus ini memang tahap kerohanian itu. Bagi saya percaya kamu paham. Cuma saya mau tanya, ada komen? Saya berhenti sejenak. Coba kamu tanya. Pastor mau minum air dulu. Ada yang kamu tulis? Ya. Pastor sekarang mau tanya, sama ada kamu ada soalan. Coba kamu saksikan pengalaman kamu dengar khotbah. Apa halangan dia? Kamu boleh sharing secara jujur. Kalau kamu beritahu pastor kamu mengantuk, tidak paham, saya tidak akan marah. Kita ini sharing, man. Saya mau kamu sharing. Coba, ada yang boleh sharing? Pengalaman kamu mendengar khotbah. Sebab di sini kalimat dia menangkap firman. Saya takut kita macam orang Yahudi, tidak menangkap firman. Sebab kadang-kadang orang Kristen ini, kita ini orang Kristen, tapi kadang-kadang kita punya acara ibadah itu macam rutin. Asalkan saya ada. Tapi bila keluar gereja, macam kita tidak beroleh apa-apa. Faedah. Saya langsung tidak mengerti pun. Tapi kamu boleh sharing. Saya pasti janji. Pasti tidak akan mengkritik atau marah. Kamu boleh sharing. Kamu paham maksud pastor yang menangkap firman itu dalam khotbah itu? Bagaimana? Coba kamu sharing sedikit. Kenapa kamu diam-diam ini? Ya, terima kasih Eli. Ya, syukur juga Eli ada. Eli yang dapat beri idea. Ya, betul itu. Terima kasihlah Eli. Eli, kamu sudah tingkatan 4 atau 5 tahun ini? Tingkatan 4 atau 5? 4, ya. Jadi Eli sudah 15-16 tahun sudah lah itu kan. Jadi syukurlah. Pastor harap kalau kamu tingkatan 4, memang dalam kelas tunas remaja pun, kalau tingkatan 1 dan 2, mungkin ada kadang-kadang kamu susah mau paham. Pastor bukan menegur, yang saya beri kesaksian yang tentang baptisan pun. Saya harap kamu terima teguran itu dengan baik, supaya memperbaiki keadaan. Sebab kebanyakan kita lahir dalam keluarga Kristen.